Dari kawasan Gandeng Kubang, Kecamatan Gugor, Kabupaten 50 Kota, inilah Tasya FM 104,2 Suara Negeri Cita Dakwah dan Pendidikan bersama jaringan MNet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di Kamis pagi ini meskipun cuaca mendung ya, hujan sedari semalam, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di pagi ini dan menikmati acara tausiah subuh bersama Mari Pro. Makin nyata makin terasa, lebih dari jamu tetes biasa, edisi 30 September 2021 dan 23 Safar 1443 Hijriah. Ya, apa kabar buat semua sahabat di pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, semoga Allah cepat memberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung kita sapa Ustadz Uge yang telah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali Allah berikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Masih kita bahas masalah foto prewedding menurut Islam part 2. Oke, ya sahabat, ini dia kajian Ustadz UG mengenai foto prewedding menurut Islam ya, sesi kedua. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kembali Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Allah curahkan segala kasih dan sayangnya. Kasihnya tidak pilih kasih, yang sayangnya kepada semua hambanya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, Allah selalu berikan. Selama nyawa kita masih berada di kandung badan, selama oksigen kita hirup, maka Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifat manusia itu pelupa, kadang-kadang lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah pun lupa kepada kita, maka mungkin kita tidak akan mampu melanjutkan kehidupan kita. Tapi Allah dengan kasih sayangnya tidak pernah lupa kepada kita sebagai hambanya. Selalu Allah berikan kasih sayangnya dan memberikan nikmatnya kepada kita semua.
Maka pandai-pandailah dalam mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita kirimkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah menegakkan panji-panji Islam, menegakkan agama tauhid, menegakkan agama kebenaran di atas bumi ini. Kalau seandainya umat manusia itu ikut dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alamat selamat akan mereka dapatkan dalam kehidupan. Bukan saja selamat dalam kehidupan dunia, akan tetapi sampai selamat kepada kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Ketika kita masih berpedoman menjadikan petunjuk dalam kehidupan Al-Quran dan Sunnahnya, maka Rasulullah katakan lan tadillu abada. Selama-lamanya, kata Rasulullah, tidak akan pernah kamu tersesat, kata Rasulullah. Maka oleh sebab itu, satu-satunya yang memberikan kita jaminan untuk keselamatan dua kehidupan, maka adalah selalu berjalan pada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sesungguhnya ada suatu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diberikan suatu akal dan pikiran, yang akal pikiran itu melebihi daripada akal pikiran makhluk lainnya. Bahkan di ketika awal Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka di ketika itu Allah membuktikan bahwasanya Allah menciptakan manusia ada suatu kelebihan yang luar biasa. Bahkan itu pun Allah gambarkan dalam ayatnya. Di ketika pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, untuk apa lagi Engkau ciptakan manusia? Bukankah kami sudah cukup untuk menyembah dan mengabdi kepadamu? Kami tidak pernah menantang ajaranmu. Kami tidak pernah membangkang kepadamu. Segala perintahmu kami lakukan. Segala apa yang Engkau larang tidak kami lakukan. Semuanya kami lakukan untukmu ya Allah. Lantas untuk apa lagi Engkau ciptakan manusia?" Lantas Allah mengatakan, "Waktu itu aku lebih tahu daripada yang engkau ketahui," kata Allah kepada malaikat. Di ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lantas Nabi Adam mampu dan bisa menyebutkan satu persatu daripada macam ragam yang diciptakan Allah di atas bumi. Apa itu yang namanya tumbuhan, Nabi Adam mampu memberikan nama. Apa itu yang namanya hewan, Nabi Adam bisa menyebutkan namanya. Lantas di waktu itu Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Yang namanya malaikat, makhluk Allah yang paling patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Adam sujud, maka malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tanpa ada protes daripada perintah Allah, malaikat langsung melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat. Begitulah malaikat patuh dan tunduknya kepada Allah.
Apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat, enggak satu pun yang malaikat bantah kepada Allah. Akan tetapi berbeda dengan manusia. Yang namanya ada suatu perintah, di ketika perintah itu sudah nyata Allah turunkan melalui Rasulullah, akan tetapi malaikat pun mampu membangkang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada zaman saat ini, kemajuan yang begitu canggih, kemajuan yang begitu pesat, kadang-kadang terlena dengan kemajuan zaman sehingga tega untuk melakukan suatu larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan saat ini. Pada awal atau pada sebelumnya kita telah bahas suatu tema yang mungkin bisa membuat kita memperbaharui cara hidup kita ke depan. Apalagi dalam awal membina kehidupan rumah tangga, yaitu yang foto prewedding menurut agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya Islam memandang foto prewedding itu adalah mengandung perbuatan yang mendekati zina. Lantas yang kedua kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya peristiwa foto prewedding itu bisa menimbulkan yang namanya ikhtilat dan khalwat. Maka pada saat ini kita lanjutkan daripada akibat dari foto prewedding itu menurut Islam. Yang ketiga itu adalah bisa menampakkan aurat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, bermacam ragam dan bentuk pose yang dilukiskan atau yang digambarkan dalam sebuah foto prewedding. Begitu banyak adegan-adegan atau suatu hal yang membuat foto prewedding itu menjadi hebat, menjadi suatu kecanggihan dalam berfoto. Untuk apa? Agar melihat foto prewedding itu lebih indah. Itu tujuannya. Akan tetapi kadang-kadang kita umat Islam ikut-ikutan foto prewedding itu tanpa menghiraukan bagaimana etika Islam dalam memandang suatu foto. Bagaimana yang dilakukan dalam berfoto, apa yang dilakukan dalam berfoto, apa yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kadang-kadang tanpa memikirkan etika, memikirkan akibat daripada apa yang dilakukan di ketika berfoto, termasuk yang namanya foto prewedding. Maka menurut Islam, dampak ketiga atau akibat ketiga daripada foto prewedding yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang telah menikah ataupun sebelum menikah, apalagi itu bisa menampakkan aurat. Bisa menampakkan aurat. Banyak pada saat ini foto prewedding yang menampakkan auratnya. Apalagi yang namanya wanita sangat sensitif dengan yang namanya aurat. Kalau wanita itu sesungguhnya semuanya aurat menurut Islam, kecuali muka dan telapak tangan. Yang selebihnya aurat. Termasuk suara wanita pun bisa digolongkan dengan aurat. Begitulah wanita sensitifnya dalam masalah aurat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi jelas di sana. Di ketika foto prewedding dilakukan, kadangkala fotografer pun atau tukang potretnya menyuruh membuka jilbab misalnya, atau membuka sesuatu yang menampakkan aurat wanita. Bisa jadi itu terjadi.
maka secara otomatis walaupun hanya 3 orang antara laki-laki dan wanita tadi, termasuk fotografer atau tukang fotonya, maka tiga orang tersebut telah melihat aurat wanita. Nah, ini suatu yang bisa ditimbulkan dari foto prewedding yang dilakukan sebelum menikah. Makanya sesungguhnya Islam memandang bahwasanya foto prewedding itu sebaiknya jangan dilakukan karena bisa menampakkan aurat. Sedangkan aurat itu apalagi wanita apabila dinampakkan kepada orang lain, itu adalah suatu dosa yang ditimbulkan dari perbuatan wanita. Aurat itu ibaratkan suatu perhiasan. Yang namanya perhiasan itu tentu mahal. Ketika perhiasan itu tidak kita jual dengan harga yang mahal, artinya apa? Bahwasanya perhiasan itu telah berkurang bahkan hilang kualitasnya. Akan tetapi ketika perhiasan itu kualitasnya tinggi, kualitasnya itu terjamin, kualitasnya itu hebat, maka perhiasan itu akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Begitu pula dengan wanita, apabila telah mengumbar auratnya, telah santai saja menampakkan perhiasannya, biasa saja menampakkan apa yang tidak patut dilihat oleh orang yang tidak muhrimnya, maka wanita ini harganya pun akan rendah, bahkan mudah saja diperjualbelikan oleh orang yang tidak dihalalkan menurut agama. Makanya dalam foto prewedding tadi, banyak suatu adegan, mungkin suatu hal yang membuat wanita terpaksa membuka auratnya. Kadang-kala wanita itu pun yang nekat atau meminta agar auratnya dibukakan untuk berfoto prewedding. Ini suatu hal yang sangat bertentangan dengan agama. Padahal pernikahan itu disunahkan dengan agama, akan tetapi ketika diawali dengan foto prewedding yang tanpa menutup aurat, maka itu diharamkan oleh agama. Ketika sesuatu yang halal menurut agama lalu diawali dengan sesuatu yang haram, maka hasilnya pun tetap tidak akan baik. Itulah awal daripada membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tadi. Ketika awalnya tidak baik, maka akhirnya pun juga bisa tidak baik. Gimana mau mendapatkan anak yang soleh, gimana mau mendapatkan anak yang solehah, keturunan yang baik, kalau seandainya awalnya saja daripada pernikahan itu tidak baik. Tapi kalau awalnya baik, insya Allah sampai akhirnya pun juga baik. Makanya betul saja menurut agama, wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu pun untuk wanita yang baik. Sebaliknya, laki-laki pezina pasangannya juga wanita pezina. Wanita pezina pasangannya pun juga laki-laki pezina. Itu suatu gambaran yang digambarkan oleh Allah. Siapa jodoh kita sebetulnya? Ini gambaran dari Allah. Laki-laki yang baik, kata Allah, untuk wanita yang baik. Wanita yang baik pun, kata Allah, untuk laki-laki yang baik. Jadi oleh sebab itu sebetulnya dampak yang ketiga atau ketidakbaikan yang ketiga dari foto prewedding itu menurut Islam adalah bisa menampakkan aurat yang semestinya wajib ditutup, apalagi wanita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya akibat atau foto prewedding itu menurut pandangan Islam itu adalah ada yang dinamakan dengan tabarruj. Apa itu? Berhias diri. Berhias diri.
Dalam foto prewedding udah dipastikan wanita ataupun laki-laki pasti berhias mereka. Apa itu mungkin dipakaikan suatu bedak alat kosmetik ataupun lipstick ataupun apapun bentuknya, pasti mempergunakan alat atau bahan untuk menghias dirinya. Gak mungkin orang yang foto prewedding tanpa dihiasi. Gak mungkin wanita yang akan foto prewedding tanpa bedak. Gak mungkin tanpa alat kosmetik yang membuat wanita cantik. Gak mungkin. Dapat dipastikan orang atau pasangan yang akan melakukan foto prewedding akan menghiasi dirinya, baik itu secara pakaiannya, baik itu secara aromanya, ataupun hiasan kepada tubuhnya. Semua yang pasti diberikan dan dipodaskan kepada wanita atau pasangan yang akan melakukan foto prewedding untuk mengambil tampilan foto yang cantik dan menarik. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam agama. Dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, dan hendaklah kamu tetap di rumah, dan janganlah kalian berhias diri dan bertingkah seperti orang jahiliyah. Nah, ini kata Allah. Al-Ahzab ayat 33. Ini jelas kata Allah. Jangan engkau berhias diri dan tetaplah di rumah, kata Allah. Ini apa maksudnya? Di ketika apalagi yang namanya wanita dari bentuk fisik yang menarik lalu dihiasi lagi, maka ini akan menimbulkan suatu pandangan, nanti akan menimbulkan suatu gairah. Ketika menimbulkan suatu gairah, lantas timbul yang namanya zina penglihatan atau zina mata yang menimbulkan dosa dari mata, lalu ditimbulkan dari mata lalu turun ke hati, jadilah zina hati, dan zina hati lalu turun ke syahwat, jadilah zina syahwat. Itulah akibat daripada pandangan yang tidak diperbolehkan agama. Pada awal pengajian yang lalu kita bahas bahwasanya pandangan mata itu ada yang menyebabkan dosa menurut agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, jadi bolehkah berhias diri? Boleh. Bolehkah kita memakai alat kosmetik bagi wanita? Silahkan. Bolehkah mempercantik diri? Silakan. Akan tetapi yang diperbolehkan menurut agama bagi wanita yang akan menghiasi dirinya hanya untuk suaminya. Ini kadang-kadang kita terbalik. Buat dipandang oleh orang banyak yang bukan muhrim, hiasannya luar biasa, cantiknya luar biasa, pergi ke pesta luar biasa, bedaknya luar biasa, lipstiknya. Begitu penampilan yang sangat menarik agar orang lain bisa tertarik. Akan tetapi bersama suaminya nggak tahu bagaimana mempercantik dirinya, nggak bisa lagi bagaimana menghiasi dirinya, nggak pakai aroma yang wangian. Ini sebetulnya terbalik. Kalau agama memandang tidak seperti itu. Agama kalau wanita itu berhias itu mempercantik dirinya hanya untuk suaminya, bukan untuk orang yang bukan muhrimnya. Akan tetapi kembali pada saat ini, itulah yang ditimbulkan oleh foto prewedding dalam pandangan Islam bisa menyebabkan kita berhias diri. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya akibat daripada foto prewedding menurut agama Islam itu adalah bisa menimbulkan atau dikhawatirkan fosi yang lebih nekat. Nah, ini yang amat kita sangat takutkan. Bisa fosi yang lebih nekat. Mungkin bisa jadi kadang-kala fotografer pun menyuruh dan memerintahkan
orang yang foto prewedding itu melakukan suatu adegan yang semestinya belum dilakukan. Mungkin bisa jadi dalam foto prewedding itu pegangan tangan ataupun tatapan mata yang begitu membuat pasangan itu mungkin tergairahkan, ataupun pegangan yang lain, ataupun berpelukan. Coba kita lihat begitu mesranya foto prewedding sehingga menimbulkan suatu adegan yang lebih nekat di waktu foto prewedding. Tapi kadang-kadang alasannya orang atau calon pengantin itu, calon yang akan menikah itu mengatakan tidak ada kata nanti kan menikah juga. Ini kata-kata yang disampaikan kadang-kadang. Nggak apa-apalah pelukan, nanti kan kita nikah juga. Nggak apa-apalah saling bertatapan mata, nanti kan kita nikah juga. Kadang-kadang ada foto itu, kadang-kadang mungkin yang tanpa dicetak, tanpa dinampakkan kepada khalayak ramai, mungkin telah berfoto berciuman maaf. Ini membuat suatu hal yang diharamkan oleh agama. Makanya agama Islam itu melarang sebetulnya foto prewedding sebelum pernikahan. Dikhawatirkan akan menimbulkan suatu adegan yang lebih nekat. Jangan pernah mengatakan nanti kan kita nikah juga. Iya betul. Kalau seandainya Allah menakdirkan dia tidak jodoh kita sebelum menikah, bisa jadi mungkin Allah menghalangnya dengan menimbulkan suatu kematian. Kita sudah melakukan adegan yang di luar agama, lalu kematian sampai sebelum menikah, bisa jadi. Makanya agama melarang betul melakukan suatu foto prewedding yang bisa mengakibatkan dan menimbulkan yang namanya zina. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini, yaitunya bagaimana Islam memandang foto prewedding sebelum pernikahan, ternyata tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan bagi kita yang akan menikah atau yang akan melangsungkan pernikahan, membina masjid rumah tangga yang tujuan dan kita adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau seandainya ingin juga foto prewedding, maka lakukanlah foto prewedding itu sebaiknya setelah menikah, sebelum walimah. Itu alangkah lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Nugri yang telah menghadirkan tausiah di ruang dengar kita semua mengenai foto prewedding dalam kacamata Islam sesi kedua. Silakan bagi sahabat Syed Mari Pro yang ingin bergabung, kita tunggu di 0823 8644 7487, 0823 8644 7487, dan juga bisa di line SMS 0823 91853040, 0823 91853040. Silakan bagi sahabat Syed Mari Pro ya yang ingin bergabung, kita tunggu di 0823 8644 7487, 0823 8644 7487.